Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyampaikan 4 mekanisme penyaluran makan bergizi gratis, MBG, selama Ramadan. Menu bagi pelajar di daerah mayoritas Muslim akan berupa makanan tahan lama untuk dibawa pulang buka puasa. Sementara di daerah non-Muslim dan untuk ibu hamil, menyusui, serta balita, penyaluran tetap normal. Di pesantren, MBG disalurkan sore hari. Menu Ramadan akan didominasi makanan tahan lama seperti telur asin, kurma, abon, dan penganan lokal, dengan prioritas pengadaan dari UMKM. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 4 peraturan pemerintah terkait dengan penambahan penyertaan modal negara atau PMN. Ya, total PMN yang akan dikucurkan sebesar 11,46 triliun rupiah. Presiden Prabowo Subianto menetapkan 4 peraturan pemerintah terkait penambahan penyertaan modal negara atau PMN. Kebijakan ini tertuang dalam 4 peraturan pemerintah, yakni PP nomor 51 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dalam modal BPI dan antara dalam rangka pelaksanaan penugasan. Total penanaman modal negara yang dikucurkan mencapai 11,46 triliun rupiah. Keempat PMN tersebut menyasar sektor transportasi kereta api, pelayanan nasional, serta pembiayaan perumahan rakyat. 4 peraturan pemerintah yang resmi ditetapkan yakni PP nomor 51 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara ke dan antara dalam rangka pelaksanaan penugasan oleh PT KAI. PP nomor 52 tahun 2025 tentang penambahan penyertaan modal negara untuk PT Industri Kereta Api. PP nomor 53 tahun 2025 penambahan penyertaan modal negara penugasan PT Pelni, serta PP nomor 54 tahun 2025 penyertaan modal negara ke dalam modal saham PT Sarana Multigria Finansial dalam rangka pelaksanaan penugasan. Dalam belit peraturan pemerintah tersebut disebutkan sektor perkeretaapian. Pemerintah menambah PMN sebesar 1,8 triliun rupiah kepada PT KAI untuk pengadaan dan retrofit kereta rel listrik guna meningkatkan layanan angkutan penumpang perkotaan. PMN sebesar 473 miliar rupiah disalurkan ke PT Industri Kereta Api Persero untuk meningkatkan kapasitas produksi sarana perkeretaapian dan revitalisasi perkeretaapian nasional. Sementara itu, untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, pemerintah menambah PMN sebesar 2,5 triliun rupiah kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia Persero yang akan digunakan mendukung peremajaan armada nasional. PMN yang terakhir diberikan kepada PT Sarana Multigria Finansial Persero sebesar 6,68 triliun rupiah untuk memperkuat likuiditas perbankan, penyaluran program fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan bagi pembiayaan rumah masyarakat berpenghasilan rendah. Keempat belit tersebut ditandatangani Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 30 Desember 2025 dan bersumber dari APBN tahun anggaran 2025. Suntikan modal negara ini bertujuan memperkuat likuiditas kinerja dan tata kelola pengembangan sektor transportasi kereta api, pelayanan nasional serta pembiayaan perumahan rakyat. Dari Jakarta, Tim Liputan IDXNO. Bursa Efek Indonesia mengaku telah menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO seiring dengan adanya penangkapan 3 tersangka dalam kasus saham gorengan. Iya, PT Bursa Efek Indonesia menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO. Hal ini seiring dilakukan adanya penetapan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang pada emiten berkode saham BIPA. Direktur Penilaian Bursa Efek Perusahaan Bursa Efek Indonesia IGD Nyoman Yetna mengatakan pengetatan aturan khusus pada perusahaan yang akan melakukan IPO ini akan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni persyaratan keuangan, tata kelola perusahaan, kualitas bisnis, serta peluang pertumbuhan. Sementara dalam aturan IPO yang diperketat, diantaranya menaikkan standar persyaratan papan akselerasi dan papan pengembangan, memperketat ketentuan tata kelola, serta mewajibkan direksi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait GCG, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Pasar Modal. Hal tersebut kan sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ya, kami di Bursa tentu mendukung, mensupport aparat penegak hukum dalam menegakkan tugasnya. Pemirsa, harga emas berbalik arah dan melemah pada perdagangan Rabu seiring penguatan dolar Amerika Serikat dan aksi ambil untung investor setelah rally tajam sebelumnya. Pasar kini menunggu rilis data ketenagakerjaan Amerika serta mencermati perkembangan geopolitik untuk mencari arah baru. Harga emas spot turun 0,3% menjadi 4.924 dolar per ons setelah melonjak hingga 3,1% pada awal sesi.
Sehari sebelumnya harga emas mencatatkan kenaikan tajam 5,9%. Sementara itu harga emas berjangka Amerika Serikat untuk kontrak pengiriman April ditutup menguat 0,3% menjadi $4.950 per ons. Indeks dolar Amerika Serikat bertahan di level tertinggi lebih dari sepekan, membuat emas yang diperdagangkan dalam denominasi greenback menjadi lebih mahal bagi pembeli di luar negeri. Emas sebelumnya mengalami tekanan tajam, anjlok lebih dari 13% pada Jumat dan Senin, yang menjadi aksi jual 2 hari terbesar dalam beberapa dekade setelah mencetak rekor tertinggi di level $5.594 per ons pada 29 Februari. Ya pemirsa, selanjutnya dari bursa global, bursa ekuitas Wall Street berakhir di zona merah pada perdagangan Rabu, dipimpin kejatuhan saham teknologi seperti AMD dan juga Palantir di tengah kekhawatiran investor terhadap valuasi yang dinilai mahal, serta tanda-tanda bahwa rally saham berbasis kecerdasan buatan mungkin telah mendekati puncaknya. Pemirsa, pada perdagangan Rabu, indeks S&P 500 turun 0,51% menjadi 6.882 dan Nasdaq Composite Index merosot 1,51% ke posisi 22.904. Sedangkan indeks Dow Jones Industrial Average justru naik 0,53% ke level 49.501. Sementara itu, pemirsa, kita ke bursa ekuitas Eropa mencatatkan level tertinggi sepanjang masa meski penguatannya relatif terbatas. Kenaikan sektor telekomunikasi dan saham konsumer berhasil mengimbangi tekanan dan pelemahan saham perangkat lunak serta aksi jual di sektor kesehatan. Kita update informasinya pemirsa, indeks Stock 600 ditutup naik tipis 0,03% ke level 618,12. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,85% ke level 10.402 dan indeks CAC Prancis naik 1,01% ke level 8.262. Pemirsa, di tengah meningkatnya ketegangan Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Amerika Serikat dan Iran diperkirakan akan menggelar perundingan nuklir di Oman pada Jumat 6 Februari mendatang. Di tengah meningkatnya ketegangan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperkuat kehadiran militer di Timur Tengah dan memperingatkan potensi konfrontasi jika kesepakatan gagal dicapai. Trump mengatakan bahwa hal-hal buruk kemungkinan akan terjadi jika perundingan tidak menghasilkan kesepakatan. Pernyataan tersebut meningkatkan tekanan terhadap Iran dalam kebuntuan yang telah diwarnai ancaman saling serang udara serta memicu kekhawatiran eskalasi menuju konflik yang lebih luas. Iran menegaskan tidak akan memberikan konsesi terkait program rudal balistiknya yang disebut sebagai garis merah dalam negosiasi. Pemerintahan Trump menyetujui permintaan Iran untuk memindahkan lokasi perundingan dari Turki ke Oman. Namun pembahasan masih berlangsung mengenai apakah negara-negara Arab dan Muslim di kawasan akan ikut serta dalam perundingan tersebut. Sebelumnya, ketegangan meningkat usai militer Amerika Serikat pada Selasa menembak jatuh sebuah drone Iran yang disebut berperilaku agresif saat mendekati kapal induk USS Abraham Lincoln di Laut Arab. Adapun peningkatan kehadiran Angkatan Laut Amerika Serikat terjadi setelah Iran melakukan penindakan keras terhadap demonstrasi anti pemerintah bulan lalu yang disebut sebagai kerusuhan domestik paling mematikan sejak revolusi Iran 1979. Trump yang akhirnya tidak merealisasikan ancaman intervensi langsung kemudian menuntut konsensi nuklir dari Iran dan mengirim armada militer ke perairan dekat negara tersebut. Berbagai sumber, IDEX Channel. PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Ya, manajemen menyatakan groundbreaking proyek tersebut sebagai bentuk komitmen perseroan dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik di Indonesia.
Emiten afiliasi konglomerat Prayogo Pangestu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk melalui entitas usahanya melakukan peletakan batu pertama proyek pembangkit listrik jumbo berkapasitas 680 MW di Halmahera Timur, Maluku Utara. Proyek tersebut digarap oleh PT Gunadarma Integra yang merupakan entitas usaha yang dimiliki perseroan melalui PT Volta Daya Energi Indonesia. Groundbreaking proyek yang berlokasi di kawasan industri terintegrasi Feni Haltim Industrial Park, Halmahera Timur, Maluku Utara itu dilaksanakan pada Rabu 4 Februari 2026. Direktur Utama Petrindo Jaya Kreasi, Michael, mengatakan groundbreaking proyek pembangkit listrik itu merupakan komitmen Petrindo untuk berkontribusi serta berperan aktif dalam mendukung pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik, sekaligus terus meningkatkan nilai tambah bagi sektor energi dan industri nikel di Indonesia. Sebagai catatan, FHT Industrial Park merupakan kawasan industri terintegrasi sebagai bagian dari implementasi strategi hilirisasi mineral pemerintah Indonesia untuk merealisasikan potensi pengembangan pusat industri baterai kendaraan listrik di dalam negeri. Berbagai sumber, IDEX Channel.